Shalom. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 115 ayat 13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dikatakan besar dan kecil, berarti tidak dilihat orang tua, orang muda, anak kecil, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tetapi ingat, untuk diberkati dan menerima berkat ada persyaratannya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Berkat adalah sesuatu yang paling menarik dan selalu punya perhatian bagi kita orang-orang percaya. Siapapun, tidak ada yang akan menolak berkat dari Tuhan, karena berkat adalah sesuatu yang selalu kita harapkan. Bagi kita orang percaya, berkat adalah sesuatu yang pasti. Nah, untuk mengalami berkat, pemazmur tadi katakan bahwa kuncinya sederhana, yaitu takut akan Tuhan. Berbicara tentang berkat, bukan berarti kita mengikut Tuhan Yesus terbebas dari masalah atau persoalan. Bukan berarti di depan kita tidak akan ada tantangan. Bukan berarti kita akan melihat langit selalu biru. Jadi tantangan, persoalan, masalah adalah kunci untuk menentukan kita taat dan setia kepada Tuhan atau tidak. Tetapi banyak orang Kristen yang salah memahami. Dia berpikir mengikut Tuhan sudah terbebas dari semua masalah, persoalan, dan tantangan. Inilah yang tidak dipahami, sehingga banyak orang Kristen meninggalkan imannya kepada Tuhan. Seringkali kita hanya menuntut berkat, tetapi kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Berkat Tuhan adalah pasti hanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk mendapatkan orang-orang yang takut akan Tuhan, kita harus diproses sehingga kita lulus dan dapat dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Lalu bagaimana prosesnya? Seperti yang tadi sudah dikatakan, hanya lewat masalah, persoalan, dan tantangan. Berkat Tuhan juga pasti bagi orang yang mau melakukan sesuatu bagi Tuhan atau bekerja bagi Tuhan. Contohnya, kita sebagai pelajar, kita harus bersungguh-sungguh belajar dan kita harus punya prestasi. Karena ketika kita sungguh-sungguh belajar dan kita punya prestasi yang membanggakan, kita sedang melakukan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita harus bekerja? Karena Alkitab mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau Allah Bapa, Tuhan Yesus saja mau bekerja, berarti kita juga harus menjadi orang-orang yang bekerja dan bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jika Allah Bapa dan Tuhan Yesus saja bekerja sampai sekarang, apakah kita hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan? Ingat, segala sesuatu datang bukan karena bermalas-malasan atau berpangku tangan. Keberhasilan datang adalah karena ada upaya dari kita untuk bersungguh-sungguh, berusaha, bekerja, dan belajar. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu menjadi siswa yang berprestasi, berarti kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Artinya memiliki keberanian untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, apapun keadaannya. Tuhan Yesus saja tunduk sepenuhnya kepada Allah Bapa, sehingga ia berkata, jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti
yang Bapa kehendaki. Jadi hidup kita mau diberkati, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Berupaya, bekerja keras, bersungguh-sungguh, maka kita akan diberkati dengan hikmat. Dan masa depan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Untuk menikmati berkat Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus hidup takut akan Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Sebab itu, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah menjadi orang-orang yang penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat renungan hari ini menjadi berkat buat kita untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan dan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita